surga. Maka masuk surga, dia masuk, ini surga. Dan mendapatkan ghuraf itu tempat khusus. Dan itu keutamaan dari keutamaan kita masuk surga. Jadi setelah kita masuk surga, Allah akan mengkhususkan bagi kita mempunyai tempat-tempat tersendiri. Seperti kita, Allah memberikan misalnya kita tempat, misalnya di Dharmasraya. Maka kita sama dengan orang-orang yang lain tinggal di situ. Namun Allah memberikan kepada kita bisa membangun rumah, Allah bisa memberikan tempat tinggal untuk anak dan istri kita. Itu kelebihan, iya apa tidak? Begitupun di sini. Masuk surga semua masuk. Namun di surga ada yang rumahnya demikian, ada yang demikian. Maka makna dari ghuraful jannah, maknanya di sini keutamaan. Maka ini adalah fadilah yang terakhir. Dan kalimat ghuraful jannah jamak dari ghurfah. Maka ghurfah mufrad dan ghuraf jamak. Dan di sini yang diinginkan adalah keutamaan yang lebih. Dan ini telah ada di dalam ayat Al-Qur'an banyak tentang ghuraful jannah, perkara yang lebih spesifik. Seperti di Al-Furqan dan As-Saba dan Al-Ankabut Allah berfirman, "Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru." Maka mereka adalah orang-orang yang diberikan surga dan kamar-kamar dari kesabaran mereka dulu di dunia, berpuasa, beramal soleh. Maka disebutkan kamar-kamar. Dan di surat Saba disebutkan wahum fil ghurufati aminun. Maka mereka orang-orang surga itu di kamar-kamar mereka dalam keadaan aman, tentram. Sehingga kalau tidak punya kamar, bagaimana kita dengan istri kita? Bagaimana kita dengan bidadari kita? Maka seperti kita di dunia, kita tinggal dalam suatu tempat, Allah mudahkan dijadikan rumah atau dikontrakkan rumah atau demikian dan demikian. Maka begitupun di surga, Allah mudahkan. Kita berdoa semua, ya Allah jadikanlah bagi kita ghuraf, kamar-kamar yang banyak, karena istri kita banyak. Maka ghurafil jannah. Maka ini makna dari ghuraf. Lalu hadis yang pertama, dan cukup dengan hadis ini karena yang lainnya mutabaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya ataupun jamaknya, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan Imam Ahmad di kitabnya Az-Zuhud, Madarus Sanad kepada Abdurrahman ibnu Ishaq An-Nu'man ibni Sa'ad ibni Ali dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini Abdurrahman ibnu Ishaq, yang mana dia hidup di tabaqah yang ke-7 dari kibar itba'ut tabi'in, maka dia rawi yang dhaif dan dia penyakit hadis ini. Dan adapun Nu'man ibnu Sa'ad al-Ansari, maka dia seorang tabi'i yang majhul. Maka sanad ini dhaif, namun telah datang 2 riwayat yang setelahnya, dan kita tinggalkan 2 riwayat itu. Paling sedikit hadis ini bisa naik kepada derajat hasan li ghairi dan bisa naik kepada sahih li ghairi. Selesai dari takhrij, sehingga tidak butuh kita membaca hadis yang berikutnya, yang 2 yang datang setelahnya. Yang jelas hadis ini cukup, dia naik kepada hasan, dan dengan riwayat-riwayat yang setelahnya yang sama-sama dhaif juga bisa saling menguatkan. Kemudian kita masuk kepada al-matan, dan setelah itu kita tutup pelajaran kita. Maka kembali kepada al-matan, dilihat di matan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berarti sahabatnya siapa? Ali radhiyallahu anhu, karena Nu'man ibnu Sa'ad tadi rawi yang majhul tabi'i. Berkata Ali radhiyallahu anhu, berkata Nabi, dia marfu kepada Nabi, inna fil jannah la ghurfatan yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min duhuriha. Maka di surga itu akan ada kamar-kamar, diberikan orang-orang yang masuk surga kamar-kamar. Maka ada kamar-kamar yang kelas VIP, dan ini misalnya seperti para nabi, para rasul, wassalihin, wasyuhada, wasiddiqin, dan mungkin insyaallah di antara kita mudah-mudahan mendapatkan kedudukan ini di bawah para nabi dari as-sadiqin wasyuhada wassalihin, seperti dalilnya yang ikut pelajaran kita di pagi hari. Orang yang berpuasa apa faidahnya? Dari as-siddiqin wasyuhada. Ada yang ikut? Ada yang ikut di masjid sana? Enggak ada yang hadir di sini. Maka dia dalam hadis Amr
Ibnu Murrah Al-Juhani, datang seseorang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, jika aku melaksanakan puasa Ramadan dan qiyam Ramadan, bagaimana kedudukanku setelah sholat 5 waktu dan yang lainnya?" "Anta minas siddiqin wasyuhada." Kamu termasuk dari kelompok as-siddiqin wasyuhada. Maka kelompok ini di bawah dari kelompok para rasul, dari kelompok al-aulia. Maka mudah-mudahan Allah dengan puasa ini menjadikan kita dari kelompok al-aulia, sehingga kita mendapatkan ghuraf yang VIP, lebih dari orang-orang muslimin yang lain. Maka nanti bertingkat-tingkat. Maka tidak ada keirian pada saat itu. Para nabi di tempat yang tinggi, kita di tempat yang alhamdulillah, yang lain di bawah kita, dan yang lain di bawah kita. Tidak ada iri dengki. Semuanya menerima dari apa yang dihasilkan dari amal-amal di dunia ini. Maka kembali kepada hadis bahwa di surga itu ada kamar-kamar yang sifatnya kita tidak terus terang. Di sini hanya menyebutkan zuhuriha min butuniha, terlihat dari luar, dalamnya itu terlihat dari luar. Meskipun disifatkan seperti ini mungkin, namun apakah seperti kaca-kaca yang ada dan sebagainya? Tidak bisa. Kenapa? Karena di sana ada hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, apa? Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Bahwa akan diberikan surga yang sifatnya itu tidak pernah terlihat, tidak pernah terdengar, tidak pernah tergelitik di imajinasi kita. Maka di saat disebutkan ada kamar-kamar, ya sudah imani bahwa di sana semua orang mempunyai tempat khusus dengan istri-istrinya. Maka itu cukup. Adapun sifatnya tadi disebutkan, boleh kita imani zuhuriha yura min butuniha, namun apakah maknanya berkaca, terlihat yang di dalam? Kalau terlihat berarti kita nanti dengan bidadari kelihatan sama tetangga. Maka tadi perkiraan-perkiraan seperti itu please stop. Karena apa? Surga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Maka sifat-sifat yang seperti ini kita katakan, kita imani seperti lafadznya, namun wallahu alam Nabi telah mengatakan tidak seperti pemikiran kita. Alhasil kita masuk kepada poin pendalilan di sini. Faqama ilaihi a'rabiyun, sama di sini ada orang A'rab. Dan di riwayat Anas Ibnu Malik yang muttafaqun alaih, bukan hadis ini, bahwa Anas mengatakan kami sangat senang jika datang A'rabi kepada Nabi. Kenapa? Karena akan menanyakan perkara-perkara yang lugas dan polos. Para sahabat malu. Anas, Ibnu Mas'ud nanya perkara-perkara yang polos seperti ini, seperti apa saja. Namun jika datang orang Badu, mereka senang para sahabat karena polos, akan menanyakan perkara-perkara yang mereka malu untuk menanyakan itu. Dan begitu pun di sini A'rabi menanyakan, liman hiya ya Rasulullah, kamar-kamar itu untuk siapa? Ini poin pendalilannya. Liman atobal kalama. Apa makna atobal kalam? Yang ucapan lisannya itu baik. Wa at'amat ta'ama. Yang kedua apa? Memberikan makanan kepada yang fakir. Wa adamasyama. Adam maknanya dawam, terus menerus berpuasa. Wa shala bilail wan nasun niyam. Dan orang yang melaksanakan salat malam di mana kaum muslimin dalam keadaan sleepy dan dia dalam keadaan bangun untuk bermunajat kepada Allah. Maka mungkin kita labas mensyarah dari lafaz-lafaz ini agar kita masuk kepadanya. Apa yang diinginkan liman atobal kalam? Disebutkan di dalam hadis ini liman atobal kalam, maknanya orang-orang yang setiap berbicara maka tidaklah berbicara kecuali berbicara dalam keadaan baik. Dan jika tidak mampu untuk berbicara baik, diam. Maka kapan diam itu menjadi emas? The silent is gold. Diam itu menjadi emas di saat berbicara malah gibah, namimah, maka lebih baik aku diam. Maka diam dapat pahala juga. The silent is gold. Dan berbicara jika mampu maka berbicara yang baik, seperti tadi kita pelajaran berbicara dari tadi. Maka disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'min billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut."
Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir agar berbicara yang baik, berdakwah, berbicara, qiraatul Quran dan seterusnya, atau menasihati, al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, berbicara atau diam, itu pun dapat pahala. Namun bukan diam karena dia itu saryawan, maaf, ataupun apa saja sakit, bukan, tetapi di sini dia diam daripada aku berbicara masuk kepada ghibah, maka diam. Itu pun termasuk dari kebaikan. Maka di sini siapa yang ingin masuk kepada ghuraf, maka dia berbicara dengan baik. Dan begitupun dari sifat Abdurrahman, orang-orang yang beriman kepada Allah yang disebutkan di surat Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Aladina yamsuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama. Jika diejek atau berbicara kepadanya orang-orang yang jahil, maka dia mendoakan kebaikan dan mengucapkan ucapan kebaikan. Maka ini dari sifat atobal kalam. Jadi ingin mendapatkan kamar-kamar tadi apa? Bicara dengan baik seperti dakwah atau amar ma'ruf nahi 'anil munkar, atau diam dari keburukan. Ini kuncinya. Pengen gurfah-gurfah di surga ini. Dan yang kedua, at'amat ta'am. Masih pelajaran Syekh. Tar dulu Syekh, masih mengajar. Penutupan kitab. Masih belajar. Allah yuwaffiquk. Yang kedua, at'amat ta'am. Maka di sini mereka orang-orang yang menginfakkan untuk memberikan makan, apalagi nanti sebentar lagi Ramadan, bagi mereka yang memberikan untuk berbuka puasa dari para santri ataupun siapa saja yang fakir miskin, maka di sini bisa masuk kepada perkara ini. Dan yang menjadi poin pendalilan kita adalah wa ada masyam. Makna ada masyam adalah dari dawam. Dia terus menerus melaksanakan puasa. Jadi bagaimana sifatnya? Puasa Ramadan yang wajib, kemudian puasa yang sunnah. Diamlah. Itu ibu-ibunya nggak ada. Maka puasa yang wajib, kemudian puasa-puasa yang sunnah, terus menerus, sehingga tidak lekang kehidupannya dengan puasa. Kalau bisa puasa Daud, kalau tidak bisa puasa 3 hari dalam 1 bulan, Ayyamil Bid, ataupun puasa Senin dan Kamis. Maka ini yang dinamakan dengan ada masyam, terus menerus dalam keadaan berpuasa. Maka ingin masuk surga dan mendapatkan ghuraf al-jannah, berpuasa. Dan yang ketiga, wassalal lillahi bilail wan nasun niyam. Maka dia melaksanakan sholat malam di saat manusia dalam keadaan tertidur. Maka sholat tahajud di sini penyebab dari dia dinaikkan derajatnya di dunia dan juga mendapatkan surga dan juga mendapatkan ghuraf. Dan ta'ammal ya ibadallah, orang-orang yang melaksanakan sholat malam, dia orang-orang yang ikhlas. Karena apa? Di situ dia bangun ingin dipuji siapa? Kalau orang yang datang sholat maghrib, sholat isya, mungkin anak pengen dilihat oleh Pak Jorong atau Pak RT, nih orang yang rajin sholat misalnya. Tapi orang yang sholat malam di kamarnya, maka tidak diketahui oleh orang yang lain, maka dia itu orang yang ikhlas. Dan disebutkan sifatnya tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufa wa tama'a, yang mana sifatnya itu dia itu terjauh dari kenikmatan tidur. Maka tidur di awal malam jam 11, jam 12, kemudian bangun jam 3, maka ini adalah keutamaan yang besar, di mana pada saat itu juga dia akan menjawab panggilan Allah. Setiap malam Allah memanggil. Di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, innallaha yanzilu fi kulli lailah ila sama'i dunya. Dan dia memanggil Allah itu, man yastaghfiru li aghfirullah wa man yatlubuni fa'ajibulah. Maka barang siapa yang meminta ampunan kepadaku, aku akan mengampuninya. Dan barang siapa yang meminta kepadaku, aku akan memenuhinya. Maka bangunlah salat malam, dan ini keutamaan. Dan dengan ini selesailah
pembahasan dari kitab Al-Akhbaru As-Sahihatu fi Fadilati As-Siyam. Maka seperti salaf dulu, seperti Imam Malik mengajarkan kitabnya Muwatta, dan Imam Al-Bukhari mengajarkan kitabnya yang dia buat, dan Imam Muslim dan para a'immah. Kemudian setelah itu mereka, para alim ini, memberikan tazkiyah ataupun ijazah kepada mereka yang belajar. Maka seperti Imam Malik, Maslamah, Imam Malik memberikan kepada Ibnu Maslamah Al-Qanabi, yang mana dia min asbatinas dari Muwatta Malik misalnya, seperti itu. Maka di sini kami mengatakan, kami memberikan ijazah kepada ikhwah yang hadir, yang menuntut ilmu bersama kami dari kitab ini. Maka yang ada bolong-bolong, tidak pertama hadir ataupun di hari terakhir tidak ikut, bisa mengikuti di YouTube kami. Semua pelajaran ini ada di YouTube kami. Tinggal masuk kepada Said Al-Bandunji, dilihat di YouTube, di search, langsung ada.